Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu dan teman-teman, nama saya Salsa Maharani F, selaku moderator. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami dengan materi fisiologi darah. Adapun untuk anggota kelompok 2, yang pertama terdiri dari saya, Salsa Maharani, dengan nomor BP 1910421027, dan Siti Nur Aisyah dengan nomor BP 19101001. Baik, berikut subtopik yang akan kami tampilkan. Yang pertama, pengertian darah. Yang kedua, karakteristik darah. Yang ketiga, komponen darah. Yang keempat, transportasi darah. Yang kelima, sistem sirkulasi invertebrata. Yang keenam, sistem sirkulasi vertebrata. Baik, untuk presentasi pertama akan saya tampilkan. Yang pertama, pengertian darah. Darah manusia adalah cairan jaringan tubuh. Fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan sel-sel di seluruh tubuh. Isi mengangkut zat sisa metabolisme dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun untuk mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Adapun karakteristik darah, yang pertama berwarna merah, antara merah cerah, yang kaya akan oksigen, sampai merah tua, yang mengandung sedikit oksigen. Yang kedua, mengandung besi. Yang ketiga, volume darah pada manusia sekitar 5 liter atau 7% sampai 10% dari berat badan normal. Selanjutnya, komponen darah. Komponen darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit yang jumlahnya sekitar 99%. Yang kedua, keping-keping darah atau trombosit yang jumlahnya sekitar 0,6 sampai 1%. Yang ketiga, sel darah putih atau leukosit yang jumlahnya sekitar 0,2%. Dan yang keempat yaitu plasma darah yang terdiri dari albumin, bahan pembeku darah, garam-garam mineral, hormon, dan lain-lain. Baik, yang pertama untuk sel darah merah atau eritrosit. Karakteristik sel darah merah bentuknya menyerupai lempeng bikonkaf dengan diameter sekitar 7,8 mikrometer dan ketebalan paling tebal bagian tengahnya yaitu 2,5 mikrometer dan bagian tengah 1 mikrometer atau kurang. Kemudian volume rata-ratanya sekitar 90 sampai 95 mikrometer kubik. Adapun untuk fungsi sel darah merah ini adalah mengangkut oksigen. Jaringan darah merah pada pria normal sekitar 5.200.000 dan pada wanita normal sekitar 4.700.000. Ketinggian akan mempengaruhi jumlah sel darah merah orang yang tinggal pada daerah tersebut. Kemudian untuk sel darah putih. Komponen dari sel darah putih terdiri dari 6 komponen. Yang pertama yaitu neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, limfosit, dan sel plasma. Aktif yang terdiri dari sistem pertahanan tubuh yang dibentuk di sumsum dan merah berfungsi sebagai pertahanan yang kuat terhadap infeksius yang mungkin ada. Kemudian trombosit. Trombosit berbentuk bulat kecil atau cakram oval dengan diameter 2-4 mikrometer. Dibentuk di sumsum tulang belakang dari megakariosit. Kemudian konsentrasi pada keadaan normal sekitar 150 sampai 350 mikrometer. Fungsi dari trombosit yaitu untuk pembekuan darah. Berikut mekanisme dari pembekuan darah. Yang pertama, ketika terjadi luka, trombosit akan pecah. Kemudian akan mengeluarkan trombokinase. Dengan bantuan ion kalsium, terbentuklah prototrombin. Dan kemudian prototrombin akan berubah menjadi trombin. Dan trombin tersebut akan berubah menjadi fibronogen
dan yang nantinya fibrinogen ini akan membentuk benang-benang fibrin yang akan menutupi luka. Selanjutnya, mekanisme pembekuan darah. Ketika terjadi luka, trombosit akan pecah. Kemudian dikeluarkan trombokinase. Dengan bantuan ion kalsium, terbentuklah prototrombin. Prototrombin ini akan membentuk trombin. Kemudian trombin akan membentuk fibrinogen yang nantinya membentuk benang-benang fibrin untuk menutup luka. Selanjutnya, golongan darah. Golongan darah merupakan satu ciri khusus pada suatu individu karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membrana sel darah merah. Dua jenis pengumpulan darah yang penting yaitu sistem ABO dan sistem Rhesus atau faktor RH. Jenis golongan darah terbagi menjadi 4, yaitu golongan darah A yang hanya mengandung aglutinogen A, kemudian golongan darah B yang hanya mengandung golongan aglutinogen B, kemudian golongan darah AB yang hanya mengandung aglutinogen A dan B, dan golongan darah O yang tidak memiliki aglutinogen A maupun B. Selanjutnya, plasma darah. Plasma darah berwarna jernih ke kuning-kuningan. Sebagian besar tersusun atas air, yaitu sekitar 90%. Di dalam plasma darah terdapat zat-zat penting berupa protein, lemak, hormon, glukosa, vitamin, dan garam-garam mineral. Adapun fungsi plasma darah ini yang pertama sebagai pengangkutan zat makanan dan mengedarkannya ke seluruh tubuh, kemudian untuk menjaga stabilitas suhu, mencegah masuknya kuman-kuman dan kotoran melalui muka, kemudian mengatur distribusi panas dan keseimbangan derajat keasaman. Baik, untuk presentasi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Siti Nuresya. Kepada Aisyah, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transportasi gas dalam darah. Nah, dalam darah itu sendiri terjadi transportasi gas. Pertama itu seperti CO2 dan oksigen. Nah, di mana oksigen itu dia akan berikatan dengan hemoglobin. Kemudian akan paru-paru, dan dari paru-paru itu akan berlangsung di sel, dan di sel akan terjadi proses atau pemakaian oksigen. Kemudian dari sel ini akan yang keluar adalah CO2 yang berikatan dengan hemoglobin, kemudian ke paru-paru, nah dari paru ke paru juga, kemudian keluar dengan CO2. Kemudian begitu seterusnya akan terjadi lagi ikatan antara CO2 dan hemoglobin secara umum. Lebih lanjut mengenai transportasi oksigen di dalam darah. Nah, di dalam darah itu sendiri itu cara pengangkutan oksigen itu ada dua. Yang pertama dibawa langsung dalam plasma darah, itu jumlahnya sedikit, sekitar 3%. Dan kemudian kedua itu berkonjugasi dengan pigmen darah atau hemoglobin. Nah, di mana oksigen dan hemoglobin ini akan berikatan membentuk oksihemoglobin. Ini bersifat reversibel. Dia bisa hemoglobin ini bisa mengikat dan juga bisa melepaskan oksigen. Nah, kemampuan hemoglobin tersebut disebut dengan afinitas oksigen darah. Nah, namun afinitas oksigen darah ini dapat juga turun. Nah, diantaranya disebabkan oleh pertama itu peningkatan tekanan CO2, kemudian temperatur dan turunnya pH.
Oke, lanjut. Nah, kemudian transportasi karbon dioksida dalam darah. Nah, kalau tadi oksigen cara pengangkutannya ada dua, pada karbon dioksida ini cara pengangkutannya ada tiga. Pertama, sebagai asam karbonat. Nah, namun dalam asam karbonat ini hanya dalam 10%. Dan kedua sebagai bikarbonat natrium dan kalium. Ini yang paling kesimpulannya itu 80%. Dan yang ketiga, semua karbon monoksida itu berjumlah 10%. Nah, untuk karbon dioksida yang diambil ini akan dibawa ke paru-paru, dan di paru-paru inilah nanti akan terjadi kebebasan CO2. Dan perlu kita ketahui, dalam udara itu terdapat enzim karbonat anhidrase, yang yakni enzim yang terbentuk dalam elektrosit yang berfungsi meningkatkan konversi bikarbonat tadi menjadi karbonat, dan kemudian karbon dioksida dan air dengan katalis enzim ini, oksigen hemoglobin juga membantu melepaskan karbon dioksida dari berbagai senyawa. Karena oksigen hemoglobin sama asam yang menyebabkan pelepasan CO2 dari bikarbonat, asam karbonat, dan karbon hemoglobin. Jika nanti itu terjadi pelepasan CO2 bebas. Next. Nah, selanjutnya mengenai sirkulasi darah. Kita akan membahas mengenai sirkulasi darah pada invertebrata. Pertama itu protozoa. Nah, pada protozoa ini tidak terdapat sirkulasi darah karena protozoa itu sendiri hanya terjadi dari satu sel, sehingga untuk O2 dan untuk penyerapan O2 dan pelepasan CO2 itu dilakukan dengan cara difusi. Kemudian yang kedua itu porifera. Nah, porifera ini sendiri itu tidak mempunyai sistem sirkulasi khusus, sehingga sirkulasi itu tergabung dengan sistem pencernaan. Karena tubuh ini hanya terdiri dari dua lapisan tubuh, yaitu armeboid dan guanosid. Dan yang ketiga itu coelenterata, itu contohnya hidra. Nah, pada coelenterata ini dia tidak memiliki sirkulasi darah khusus seperti porifera tadi, sehingga peredaran darahnya dilakukan dengan sistem gastrovaskular. Namun karena dia memiliki percabangan yang banyak, itu menyebabkan luasnya penyerapan makanan dan juga membantu dalam sirkulasi tadi yang tergabung dalam pencernaan. Dan sedangkan sisa makanan itu sendiri kehidupan dari gula ini dikeluarkan dari mulut. Selanjutnya itu annelida. Nah, annelida ini memiliki peredaran darah tertutup, yang artinya darah itu selalu mengalir di dalam pembuluh, tidak dalam organ tubuh langsung. Nah, alat peredaran darah dari annelida ini sendiri terdiri dari pembuluh darah dorsal, ventral, dan 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung. Kemudian moluska ini memiliki peredaran darah terbuka, yang artinya darah itu beredar gitu, langsung di dalam tubuh. Dan karena dia itu peredaran darah terbuka, dia tidak memiliki arteri jantungnya. Nah, jantung sendiri itu terdiri dari ventrikel, atrium, aorta inferior, dan aorta posterior. Kemudian arthropoda. Nah, arthropoda ini sama, yaitu memiliki sistem darah yang terbuka. Kemudian alat peredaran darah sendiri itu terdiri dari jantung, arteri, dan namun itu tidak memiliki vena. Dan alat transportasinya dari tersebut berupa pembuluh yang dapat bergerak sehingga menyerupai jantung. Next. Kemudian sirkulasi darah vertebrata. Pertama itu ikan. Nah, ikan sendiri itu memiliki peredaran darah yang tertutup dengan sirkulasi tunggal. Yang artinya darah itu hanya satu kali melewati jantung dalam satu kali peredaran. Nah itu peredaran darah sirkulasi itu terdiri dari pembuluh jantung
darah dan pembuluh darah. Di mana insang jika pada manusia itu menggunakan paru-paru, nah pada insang ini sebagai organ pernapasan pada ikan yang memfasilitasi pertukaran gas, yaitu penguapan oksigen dari air dan penghapusan karbon dioksida. Dan yang kedua pada amfibi. Nah, amfibi ini itu terdiri dari jantung beruang 3, arteri, vena, sinus venosus, kelenjar limfa, dan cairan limfa. Nah, pada amfibi ini darahnya tersusun dari plasma terang dan berisi sel-sel darah terpopulasi, yakni eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, dikenal dengan sistem TOCA, yaitu sistem yang dibentuk oleh balik mana saja keunikannya. Next. Kemudian pada reptil. Nah, pada reptil ini sirkulasi darahnya itu terdapat pada jantungnya terdapat pada rongga dada atau ventral yang terdiri dari sinus venosus, seram kiri kanan, dan bilik kiri kanan. Dan di antara dua bilik ini terdapat sifat atau yang biasa disebut dengan septum yang tidak sempurna. Namun pada buaya itu pengecualian. Nah, di mana pada buaya ini terdapat foramen panjait atau lubang pada pertemuan arteri sistemik kanan dan kiri. Di mana arteri itu berasal dari jantung dan mata. Kemudian pada apes, nah pada apes itu tersusun sirkulasinya tersusun oleh jantung sebagai pusat peredaran darah, dan pembuluh-pembuluh darah. Nah, pada apes sendiri jantung itu berbentuk bulat dan terbentuk selaput perikardium yang terdiri dari 2 serat perikarditis dan 2 bilik ventrikal. Dan darah pada apes ini berbentuk oval dan bertinggi. Next. Kemudian sirkulasi terakhir pada mamalia. Nah, seperti yang kita ketahui, pada mamalia itu sistem peredarannya terdiri dari darah, pembuluh darah, serta jantung. Dan darah mamalia terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah, yaitu seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, pada mamalia ini merupakan aliran darah yang ikut, karena darah yang dialirkan dari dan seluruh tubuh itu melalui pembuluh darah, dan darah mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali. Berdasarkan sirkulasi aliran darah, sistem peredaran darah pada mamalia ini dapat dibedakan menjadi 2. Itu pertama peredaran darah kecil, yaitu mulai dari aliran kanan, arteri pulmonalis, vena pulmonalis, dan serat kiri. Dan yang kedua itu peredaran darah besar, yaitu alirannya dimulai dari kiri, otak, arteri, kapiler, vena atas dan bawah, dan samping kanan. Next. Nah, sekian dari saya, dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Aisyah. Mungkin baik, terima kasih kepada Aisyah. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada kata salah dan janggal, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.